Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ada Ahmad Fauji dari Prodi PAI Limeca, STAI Siliwangi, Kabupaten Garut, akan membahas tentang teknik-teknik bertanya. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Kita langsung saja kepada teknik-teknik bertanya. Nah, pada dasarnya ada beberapa klasifikasi terkait dengan keadaan pertanyaan yang sering dilakukan dalam konsep pembelajaran. Nah, hal ini bisa dikatakan dan bisa diklasifikasikan, maksudnya pertanyaan ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jenis pertanyaan dan tingkat pertanyaan. Nah, untuk jenis pertanyaan sendiri, pertanyaan itu ada yang bersifat atau berjenis terbuka dan tertutup. Dan yang kedua, dari tingkatan pertanyaan, ada tingkatan pertanyaan tingkat tinggi dan pertanyaan tingkat rendah. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan keadaan klasifikasi pertanyaan ini. Yang pertama, dari jenis pertanyaan. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Dari pertanyaan terbuka, nah artinya pertanyaan ini memiliki lebih dari satu macam jawaban. Ya, seperti contoh pertanyaan, bagaimana caranya. Nah, ketika konteksnya bagaimana, berarti banyak hal-hal yang memang menjadi alternatif jawaban dari persepsi A dan persepsi B, bahkan persepsi C sampai persepsi D. Banyak sekali banyak varian-varian jawaban yang akan dikeluarkan terkait dengan bagaimana caranya ataupun bagaimana menurutmu. Nah, ini pun bisa menjadi klasifikasi jawaban yang menurut pertanyaan jenis terbuka. Terus yang kedua, dalam jenis pertanyaan ini ada pertanyaan secara tertutup. Nah, kalau pertanyaan secara tertutup ini pada dasarnya memiliki satu jenis jawaban saja. Seperti contoh, berapa hasil 1 tambah 1. Nah, memiliki jawaban satu yang sangat konkret gitu. Ataupun siapa Tuhanmu. Nah, jawabannya adalah Allah, dan itu adalah satu jawaban yang konkret. Terus siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah, itu juga adalah satu jawaban yang konkret. Terus yang kedua adalah klasifikasi di tingkatan. Pertanyaan pun memiliki tingkatan. Yang pertama di tingkatan tinggi dan yang kedua di tingkatan rendah. Nah, pada konteks tingkatan tinggi, jawaban memerlukan pemikiran atau penalaran yang bisa dijawab terlebih dahulu gitu. Maka pertanyaan ini biasanya didasari dengan kata mengapa dan bagaimana. Ini adalah pertanyaan yang memerlukan penalaran dan pemikiran terlebih dahulu untuk bisa menjawabnya, tidak dengan konkretivitas. Yang kedua adalah pertanyaan tingkat rendah. Nah, jawabannya pertanyaan tingkat rendah ini tidak memiliki tidak memerlukan pemikiran atau penalaran. Nah, seperti berapa hasil dari. Nah, terus apa yang dimaksud dengan dan kapan gitu. Bisa didasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Contoh, berapa hasil dari 1 tambah 1, atau kapan Indonesia merdeka, atau kapan umat Islam melaksanakan puasa, atau kapan umat Islam melaksanakan haji, kapan waktunya sholat duhur. Nah, terus berapa rakaat sholat duhur atau berapa rakaat sholat subuh. Dan itu adalah jawaban-jawaban yang tingkat rendah. Nah, yang selanjutnya pertanyaan pun memiliki sifat yang memang ini harus diperhatikan dan yang harus dihindari dari beberapa penjalanan ketika kita menjalankan metode tanya jawab atau sering diskusi dengan peserta didik.
Nah, yang pertama dalam konteks pertanyaan yang akan dijalankan di apa media pembelajaran, yang harus diperhatikan adalah pertama, eh, tujukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa itu harus diperhatikan seluruh siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Nah, dibanding kita menanyakan terlebih dahulu kepada siswa, kita merangsang terkait dengan materi apa yang akan kita suguhkan pada siswa. Yang ketiga, biasakan jika siswa ingin menjawab harus mengacungkan tangan dulu. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan. Yang keempat, berikan pujian kepada siswa ketika siswa itu berani untuk mempertanyakan suatu kendala atau suatu permasalahan dalam materi itu. Nah, ataupun memberi apresiasi terhadap siswa-siswa yang memang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang seterusnya adalah memberikan pertanyaan itu di tingkatan tinggi dan terbuka, karena ini untuk merangsang terkait dengan kepekaan siswa atau menjadi stimulus yang nantinya bisa dikembangkan melalui materi yang akan diajarkan. Nah, seterusnya ketika sudah memberikan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka, kita merumuskan kembali terkait dengan jika kurang siswa yang memang menjawab, yaitu dengan menurunkan bobot pertanyaan gitu. Nah, yang ketujuh itu mintalah jawaban dari beberapa siswa, bukan keseluruhan, untuk kita bisa menyimpulkan, kita sebagai guru nantinya bisa menyimpulkan dari persepsi siswa tadi gitu. Nah, yang kedua adalah hal yang harus dihindari. Nah, hal yang harus dihindari yaitu yang pertama, menunjuk kepada siswa tertentu untuk menjawab pertanyaan gitu, karena ini akan menimbulkan kecemburuan sosial terkait dengan kepedean para siswa untuk belajar. Yang kedua, mengajukan pertanyaan mudah. Yang sangat mudah itu sangat dihindari terkait dengan pengadaan pertanyaan gitu. Nah, yang ketiga itu menunjuk siswa sebelum bertanya. Contoh, ketika guru belum mengeluarkan pertanyaan tetapi sudah menunjuk siswa, nah itu adalah hal-hal yang memang harus dihindari gitu. Yang keempat itu menyalahkan langsung ketika siswa bertanya kurang dimengerti ataupun ketika siswa menjawab. Nah, jangan langsung menyalahkan gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Yang kelima itu langsung menjawab pertanyaan sendiri. Maka ketika kita bertanya kepada siswa, kita sebagai para guru bertanya kepada siswa itu jangan langsung bisa menjawab sendiri. Rangsang dulu kepekaan-kepekaan yang memang harus siswa dapatkan gitu. Kita memberikan pertanyaan itu untuk memberikan stimulus yang nantinya responsif terhadap materi yang akan kita berikan itu langsung bisa diperoleh oleh siswa. Dan yang selanjutnya itu yang keenam, menunjuk siswa yang ketika guru itu mengetahui bahwa siswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan gitu, itu sangat dihindari. Terkecuali poin yang keenam ini itu untuk bisa menarik perhatian si siswa, itu dibolehkan gitu. Ketika si siswa tidak memperhatikan atau kurang konsen dalam pembelajaran, maka itu bisa diperbolehkan menunjuk siswa yang tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan kita, maka kita bisa menunjuknya untuk bisa menarik perhatiannya. Mungkin itu adalah teknik-teknik dari bertanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.